Oke, baik. Berjumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff. Kalau kemarin kita sudah membahas video sebelumnya, sudah saya bahas hukum pertama Kirchhoff yang mengatakan bahwa jumlah arus yang mengalir dalam rangkaian itu sama dengan jumlah arus yang masuk pada sebuah rangkaian itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari rangkaian tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas hukum Kirchhoff 2. Ya. Hukum Kirchhoff 2 mengatakan bahwa total beda potensial pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah energi listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut atau dalam rangkaian ini itu tidak ada yang hilang atau semuanya terserap, atau istilahnya energi yang ada di dalam rangkaian tersebut bersifat kekal, ya. Lalu sigma V sama dengan 0 atau sama dengan sigma E ditambah dengan I dikali dengan R. Sigma E di situ maksudnya ada E1, ada E2, karena di sini kebetulan hanya ada dua sumber tegangan, yaitu E1 dan E2, ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu. Ini adalah E1, ya, ini E1, ya, ini E1. Lalu ini E2. Nah, E1 dan E2 sini terdiri dari masing-masing kutub, ya, masing-masing memiliki kutub. Kalau pendek seperti ini, garis pendek, ini kutub negatif. Kalau yang panjang ini kutub positif, ya, ini kutub negatif, ini kutub positif, ya. Ini adalah hambatan. Ini kita bisa kasih nama R1, ini R2, ya, ini R3, ini R4, lalu di sini R5, ya. Nah, sehingga kalau kita buat rumusnya seperti ini, ya, sigma E ditambah dengan I dikali dengan R sama dengan 0, ya. Dimana kalau kita turunkan positif E2 kurang E1 dapat dari mana positif dan min itu. Nah, ini kalau kita buat, karena rangkaian ini kebetulan terdiri dari satu loop, jadi gampang aja. Jadi kalau kita buat arah loopnya seperti ini atau arah putaran arusnya seperti ini, ya kan. Nah, yang paling pertama didapatkan atau ditemui adalah kutub positif dari E2, kutub positif, sehingga di sini kita tulis positif E2. Nah, sehingga kalau putarannya lanjut ke sana dapat min E1, kutub negatif, ya, sehingga di sini kita tulis min E1 ditambah, karena di sana sigma I dikali dengan R, maka di bawah sini ditambah sigma I-nya itu kebetulan I-nya cuma 1, ya, R-nya yang banyak, jadi tambah I dikali dengan R1, R2, R3, R4, dan R5 itu sama dengan 0, ya. Nah, lanjut. Saya hilangkan dulu, ya, lanjut. Nah, di sini ada satu contoh soal, ya, ada satu contoh soal, ya, itu terdiri dari berapa hambatan? Ini terdiri dari 5 hambatan, ya. Rangkaian ini juga hanya satu loop, ya, sehingga di sini kalau kita buat arah loopnya seperti ini, ya, nanti kalau kalian mau rubah arah loopnya juga bisa. Ini arah loopnya saya buat seperti ini, ya. Ini kalau saya perpanjang ke sana seperti ini, ya. Oke. Nah, maka kita buat, maka jadilah dia seperti ini, ya. Sorry, iya. Nah,
Karena di sini kita disuruh menghitung kuat arus yang mengalir, ya, maka kita harus tentukan I-nya dulu, ya. Kita analisa dulu, ya, arah loopnya. Kalau putarannya seperti ini, maka yang pertama dia dapat adalah kutub positif E1. Itulah sebabnya di sini tulis E1. Lanjut, terus maka dapat kutub negatif E2, ya kan? Sehingga di sini kurang E2, ya. Lanjut ke sana, dapat kutub negatif E3, sehingga kita tulis di sini E3 ditambah I dikali dengan R1, R2, R3, R4 dan R5 sama dengan 0, ya. Barulah kita masukkan nilainya. E1 itu adalah 2, ya. Min E2 itu adalah min 4, ini, ya. Min E3 itu adalah min 4 juga, ya. Ditambah dengan I dikali dengan R1, R2, R3 sampai R4. Kita masukkan nilainya semuanya. Ini min 2 kurang 4 kurang 6, kurang 4. Ini dapat min 6, ya. Lalu I 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 sama dengan 0, ya. Nah, maka dapatlah I sama dengan maka dapatlah dia seperti ini, ya. 6 ditambah dengan 16 I sama dengan 0, ya kan? Nah, sehingga kalau kita pindah ruas jadilah seperti ini. I 16 negatif 6 pindah ke sana jadi positif 6, sehingga I-nya itu sama dengan 6/16 atau sama dengan 3/8 ampere, ya. Oke, itu maka kita dapat I-nya adalah 3/8 ampere. Nah, kita sudah dapat I-nya sama dengan 3/8 ampere, ya. Sekarang kita disuruh hitunglah beda potensial antara titik A dan titik B, ya. Titik A dan titik B ini boleh kita lewat sini, ya. Kita boleh lewat sini, ya. Boleh juga kita dari A, B, C, B, boleh. Tapi untuk video kali ini saya hanya dari titik A, titik B lewat jalur ini, ya, lewat jalur di sini, ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita lanjut seperti itu, maka di sini, ya, min E3 saya mengikuti arah loopnya tadi, ya. Min E3 karena kalau loopnya seperti ini, ya kan. Nah, dapat min E3 ditambah dengan I dikali dengan 6 tambah 2. 6 tambah 2 itu ini R3 ditambah dengan R4. 6 tambah 2 sama dengan VAB, ya. Kemudian min 3 ini adalah min 4, ya kan. Nah, tambah I dikali dengan 8. 6 tambah 2 kan 8 sama dengan VAB, ya. Kemudian 4 ditambah dengan 3/8. 3/8 ini dapat dari mana? Ya, dari sini, ya kan? Dikali dengan 8 sama dengan VAB. Sehingga kita kalau kan seperti ini, 4 tambah 3 sama dengan VAB. Kenapa 4 tambah 3? 3/8, ya kan? Dikali dengan 8 itu kan sisa 3, ya kan? Sisa 3. Sehingga ini min 1 sama dengan VAB. Jadi tegangan yang mengalir dalam sini adalah 1.